Ya, halo minasan. Minasan, bahasa merupakan alat komunikasi yang penting dalam kehidupan manusia. Melalui bahasa, seseorang dapat menyampaikan informasi, perasaan, serta menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Dalam era globalisasi ini, kemampuan berbahasa asing itu menjadi nilai tambah bagi seseorang. Salah satunya adalah bahasa Jepang. Bahasa Jepang tidak hanya dipelajari minasan dari segi tata bahasa dan kosakata, tetapi juga dari cara penggunaannya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Bentuk komunikasi dasar yang sering digunakan adalah menanyakan kabar atau kondisi seseorang minasan sebagai bentuk perhatian, sopan santun, dan yang lain-lain. Oleh karena itu, dalam pembelajaran bahasa Jepang penting untuk kita memahami bagaimana cara komunikasi secara alami, termasuk dalam menanyakan dan menjawab kondisi atau aktivitas sehari-hari. Hal ini menjadi bentuk dasar untuk membangun kemampuan percakapan yang baik minasan dan efektif. Sejalan dengan hal tersebut, pada buku Marugoto bab 5 ini kita akan mempelajari ungkapan yaitu Saikin wa do desu ka yang digunakan untuk menanyakan kabar atau kondisi seseorang akhir-akhir ini. Nah, materi ini yaitu gunanya membantu pembelajar memahami cara berinteraksi secara sederhana namun alami dalam percakapan sehari-hari. Rumusan masalah yang akan kita hadapi di bab Marugoto ini itu pertama ada bagaimana penerapan ungkapan seperti Saikin wa do desu ka dalam percakapan sehari-hari minasan sesuai dengan materi pada Marugoto bab 5 ini. Yang kedua itu ada bagaimana memahami dan menggunakan kosakata atau kotobas serta isi teks dalam Marugoto bab 5 ini untuk mendukung kemampuan komunikasi dalam berbahasa Jepang. Yang ketiga itu ada bagaimana cara menggunakan pola tata bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari minasan secara sederhana, sopan, dan sesuai konteks. Nah, tujuan dari pembahasan pada bab 5 Marugoto ini adalah untuk mengetahui dan memahami penggunaan ungkapan seperti Saikin wa do desu ka dalam percakapan sehari-hari. Selain itu, pembahasan ini juga bertujuan untuk memahami serta mampu menerapkan pola tata bahasa Jepang secara sederhana, sopan, dan sesuai dengan konteks yang kita sedang bicarakan. Di samping itu, pembelajaran ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana kosakata atau kotoba dan isi teks dalam Marugoto bab 5 guna meningkatkan kemampuan komunikasi dalam bahasa Jepang, baik secara lisan maupun tulisan. Membantu pembelajar juga untuk menggunakan bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari secara lebih alami dan meningkatkan pemahaman terhadap pola tata bahasa yang memang sering digunakan dalam komunikasi sederhana, menambah penguasaan kosakata serta kemampuan memahami teks dalam bahasa Jepang, meningkatkan kepercayaan diri juga dalam berbicara dan memahami bahasa Jepang minasan. Oke minasan, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan. Pembahasannya itu ada apa aja sih? Yang pertama itu ada penerapan ungkapan Saikin do. Lalu yang kedua ada memahami dan menggunakan kotoba. Dan yang ketiga penggunaan pola kalimat bahasa Jepang. Oke minasan, kita lanjut ke contoh percakapan. Di sini ada percakapan antara Frankie-san dan Tetsugo-san. Kita mulai dari yang pertama yaitu Frankie-san. Tetsugo-san, konnichiwa, yang artinya halo Tetsugo. Lalu Tetsugo menjawab, konnichiwa Frankie-san, hisashiburi, yang artinya halo Frankie, sudah lama tidak bertemu. Lalu si Frankie menjawab, honto hisashiburi dane, saikin shigoto ga isogashikute Skype suru jikan ga nakatta kara sochi wa do, yang artinya iya, sudah lama ya. Akhir-akhir ini sibuk kerja, jadi tidak ada waktu lagi untuk Skype. Kamu bagaimana? Lalu Setsuko menjawab, samui yo, soto wa manai so 30
Indonesia wa samuko nai no, yang artinya dingin. Di luar minus 30 derajat, Indonesia tidak dingin. Lalu selanjutnya Franky Sang menjawab, Kochi wa ichinen ju natsu do ya, ima wa ame no kisetsu dakara. Ami ga takusang furu kedo ne, yang artinya di sini sepanjang tahun musim panas. Sekarang musim hujan, jadi sering hujan. Lalu Setsugu menjawab, So ieba Indonesia de ame ga futte michi ga mizu de ippai ni nattan desu yo. Daijoubu, yang artinya ngomong-ngomong katanya di Indonesia hujan besar sampai jalan penuh air ya. Apakah tidak apa-apa? Lalu si Franky menjawab, koko wa daijoubu dakedo Jakarta wa daiheng datta. Tomodachi mo uromo ga mizu ni sukachatta. Yang artinya, ya di sini aman. Tapi Jakarta cukup parah. Mobil teman saya juga sampai terendam air. Lalu Setsegu menjawab, So de Franky wa do saikin, yang artinya, oh begitu. Kalau kamu bagaimana akhir-akhir ini? Lalu Franky menjawab, Sugoku isogashi, Raisu sutso de Singapura ni iku kara, Jumbi de taiheng. Setsegu sang wa Akacang wa nansai ni natta no, yang artinya sangat sibuk. Minggu depan dinas ke Singapura, jadi sibuk persiapan. Kalau kamu, anakmu sudah umur berapa? Lalu si Setsegu menjawab, Issai demo futarime dakara mondai naku yatteru yo. Kono mae yatto arukeru yo ni nattan da, yang artinya umurnya 1 tahun, tapi karena anak kedua jadi tidak ada masalah. Kemarin akhirnya bisa berjalan. Lalu Franky menjawab, omedetou, yang artinya, wah selamat ya. Lalu Setsegu menjawab, sore de rainen shigatsu kara mata hataraku yo, yang artinya, ya jadi mulai April tahun depan akan kerja lagi. Lalu Franky menjawab, So ieba tai no yoka basang no tokoro wa rainen kodomo ga shogakko ni nyugaku suru te Facebook ni sashin o nosete yo, yang artinya, oh ya, katanya anaknya Yoga Basang di Thailand tahun depan masuk SD. Dia mengupload fotonya di Facebook. Lalu si Setsegu menjawab, Demo, jika enggak Sugiru no te hayai ne, mata nihon ni ikitai na, yang artinya, wah, tapi waktu cepat sekali berlalu ya, aku ingin pergi ke Jepang lagi. Lalu Franky menjawab, demo koshite netto de gaiko no tomodachi to sugu hanaseru shi, nihon no jouhou ni mo hairu shi benri natta yo, yang artinya, ya, tapi sekarang bisa langsung ngobrol dengan teman luar negeri lewat internet dan dapat info Jepang juga, jadi lebih praktis ya. Lalu Setsegu menjawab, Honto da ni, gomeng, kodomo ga okichatta, naiteru ja kyou wa kore de mata ne, yang artinya, ya benar. Maaf, anakku bangun lagi, nangis. Ya sudah, sampai sini dulu ya, sampai jumpa. Lalu Franky menjawab, mata, ya nih, yang artinya, ya sampai jumpa. Ya, baik. Berikutnya kita masuk ke kotoba yang sering dipakai ataupun digunakan pada materi Saikindo ini. Pertama itu ada Kinkyo, yang itu artinya keadaan terbaru. Kemudian ada Chokyo, yang artinya itu situasi ataupun kondisi. Yang selanjutnya itu ada Kankyo, yang artinya itu lingkungan. Kemudian ada Keiken, yang artinya pengalaman. Kemudian ada Seicho, yang artinya perkembangan. Henka, yang artinya perubahan. Dan Ekkyo, yang artinya pengaruh. Oke,
Berikutnya ada jujitsu yang artinya kepuasan ataupun penuh makna. Ada juga doryoku yang artinya usaha. Kemudian ada keizoku yang artinya keberlanjutan. Ada juga sankasuru yang artinya berpartisipasi. Ada katsudosuru yang artinya beraktivitas. Dan chosensuru yang artinya menantang ataupun mencoba hal baru. Nah, selain itu ada beberapa kotoba lagi nih minasang, yaitu seperti ada kaizen suru yaitu memperbaiki, kemudian ada fueru yaitu bertambah, ada heru artinya berkurang, fukamaru menjadi lebih dalam, hirogaru meluas, kikake artinya alasan ataupun memicu, keiko artinya kecenderungan. Seperti itu ya minasang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pola kalimat atau bunpo yang terdapat pada buku Marukoto bab 5 ya minasang. Yaitu yang pertama ada Nani Yoda. Pola yang pertama ini adalah fungsinya itu digunakan untuk menyatakan dugaan atau perkiraan yang artinya sepertinya atau tampaknya, dan biasanya digunakan dalam situasi yang formal. Rumusnya adalah kata kerja, kata sifat atau kata benda ditambah Yoda. Hai, contohnya karewa isugashi Yoda yang artinya sepertinya dia sibuk, seperti itu minasang. Jadi pola ini digunakan ketika kita melihat suatu kondisi lalu membuat kesimpulan ya minasang. Oke, selanjutnya pola kedua, nani bakari. Pola ini digunakan untuk menyatakan bahwa seseorang melakukan sesuatu secara terus-menerus atau berlebihan. Rumusnya bisa kata benda ditambah bakari atau kata kerja bentuk T ditambah bakari iru. Hai. Contohnya terebi bakari mite imas yang artinya hanya terus menonton TV, maksudnya hanya menonton TV terus-menerus gitu. Jadi pola ini menunjukkan kebiasaan yang terlalu sering dilakukan, seperti itu minasang. Hai, selanjutnya pola ketiga ada tak ga aru. Pola ini digunakan untuk menyatakan keinginan orang lain, bukan diri sendiri. Yang kalau sendiri kan itu nani tai atau nani hoshi ya minasang. Rumusnya adalah kata kerja bentuk masnya dicoret biasa dinamain tak garu. Contohnya kodomo wa asobi tak ga teimas yang berarti anak itu ingin bermain. Jadi kalau untuk diri sendiri kan tadi pakai tai ya. Nah, untuk orang lain itu kita bisa menggunakan tak garu. Oke, selanjutnya pola keempat. O nainani kudasai atau go nainani kudasai. Pola ini digunakan untuk meminta sesuatu dengan sopan ya minasang. Rumusnya adalah O plus kata kerja bentuk mas ditambah kudasai minasang, dan go kata benda ditambah kudasai. Contohnya O machi kudasai yang artinya silahkan menunggu ya. Dan go renraku kudasai yang berarti silahkan hubungi. Pola ini sering digunakan dalam situasi yang formal. Hai, selanjutnya ada nanani dake. Pola ini digunakan untuk mengingat atau mengonfirmasi sesuatu yang kita lupa. Biasanya dalam percakapan santai. Hai, contohnya shiken wa itsu dake yang berarti ujiannya kapan ya. Dalam bentuk sopan bisa menjadi deshi dake ya, seperti itu misal. Dan selanjutnya ada pola nani ete. Pola ini digunakan dalam percakapan santai untuk menyampaikan suatu informasi atau katanya lagi nih minasang. Contohnya rainen kekong surute yang berarti katanya tahun depan mau menikah gitu. Pola ini merupakan bentuk informal dari bentuk to yu. Hai, selanjutnya ada kotoninaru atau kotonisuru minasang. Kedua pola ini digunakan untuk menyatakan keputusan. Rumusnya adalah kata kerja bentuk mas atau kata kerja bentuk negatif plus polanya minasang
kotoninaru atau kotonisuru. Perbedaannya adalah kotoninaru digunakan untuk keputusan yang berasal dari orang lain, sedangkan kotonisuru digunakan untuk keputusan yang kita buat sendiri gitu loh minasan. Jadi contohnya ada Nihon ni iku koto ni nata, yang berarti diputuskan pergi ke Jepang. Itu ada campur tangan orang lain atau dari kita sendiri juga bisa ya minasan. Tapi lebih dianukan ke keputusan dari luar. Dan keluar kuliah luar negeri apa? Ryugaku ya? Ya, Oh ya. Nah, ini ada Ryugaku Surkoto Nishita, yang artinya saya memutuskan belajar di luar negeri. Nah, ini pola terakhir di Minasang. Ini rasi. Pola ini digunakan untuk menyampaikan informasi yang kita dengar dari orang lain atau berdasarkan fakta. Contohnya karewa konai rasi, yang berarti katanya dia tidak datang. Ini saya dengar dari teman saya atau dari yang lain-lain gitu loh. Jadi itulah. Jadi pola ini tuh mirip dengan katanya dalam bahasa Indonesia. Seperti itu minasang. Nah, dari semua pola kalimat tersebut dapat kita simpulkan bahwa bunpo pada bab 5 ini sangat membantu kita untuk berkomunikasi secara alami dalam bahasa Jepang ya minasang. Terutama dalam percakapan sehari-hari. Jadi di sini berdasarkan pembahasan materi pada Marukoto bab 5 yaitu Saikingdo, dapat disimpulkan bahwa kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Jepang, khususnya dalam menanyakan dan merespon kabar, merupakan keterampilan dasar yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ungkapan seperti Saikingdo desu ka tidak hanya berfungsi sebagai pertanyaan biasa, tapi juga mencerminkan bentuk perhatian dan upaya menjaga hubungan sosial dengan lawan bicara. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa dalam budaya Jepang, komunikasi itu nggak hanya berfokus pada penyampaian informasi saja minasang, tapi juga pada aspek kesopanan dan kedekatan interpersonal ataupun antar pribadi ataupun antar perseorangan seperti itu. Nah, selain itu dalam bab ini pembelajar juga dikenalkan dengan berbagai pola tata bahasa yang mendukung komunikasi yang lebih alami dan kontekstual. Pola-polanya itu seperti Yoda dan Rashi digunakan untuk menyampaikan dugaan ataupun informasi yang tidak langsung seperti itu. Sementara pola kalimat seperti bakari digunakan untuk menyatakan kebiasaan yang berulang. Nah, ada juga pola tagaru, yaitu pola yang digunakan untuk membantu dalam mengungkapkan keinginan orang lain, dan bentuk seperti dake serta te sering digunakan dalam percakapan santai untuk mengonfirmasi ataupun atau keputusan baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari situasi tertentu. Nah, dengan memahami dan menguasai pola-pola ini, pembelajar dapat meningkatkan kemampuan berbicara secara lebih fleksibel dan tidak kaku. Oke, tidak hanya itu, penguasaan kosakata ataupun kotoba yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari serta kemampuan memahami teks ataupun dokai juga menjadi bagian penting dalam pembelajaran ini. Nah, melalui teks percakapan yang dibahas, pembelajar dapat melihat secara langsung bagaimana ungkapan, kosakata, dan tata bahasa digunakan dalam konteks yang nyata, seperti pembicaraan tentang pekerjaan, cuaca, keluarga, dan kehidupan sehari-hari. Nah, hal ini tuh membantu pembelajar untuk lebih memahami penggunaan bahasa Jepang secara praktis, bukan hanya secara teori saja. Seperti itu. Nah, di sini dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada materi Marukoto bab 5 itu nggak hanya meningkatkan pemahaman terhadap struktur bahasa Jepangnya saja, tetapi juga membekali pembelajar dengan kemampuan komunikasi yang lebih alami, sopan, dan sesuai dengan konteks. Nah, materi ini tuh sangat bermanfaat untuk menunjang kemampuan berbicara dan memahami bahasa Jepang dalam kehidupan sehari-hari.
baik dalam situasi formal maupun informal.